Wow. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat Paskah saya ucapkan Bapak Ibu Saudara. Satu hari yang kita peringati hari ini yang sudah mengubahkan banyak hal di muka bumi ini. Sampai akhirnya keselamatan kembali dilepaskan buat kita semua. Amin. Bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, saya merenungkan paling tidak ada 3 hal penting yang biar harus jadi pelajaran buat kita. Ya, kalau hari ini kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus, rangkaian ibadah kita mulai Jumat kemarin sampai hari ini bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, ada 3 hal penting yang mau kita renungkan dan mari kita nengok kehidupan kita untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. 3 hal penting yang saya renungkan di dalam Paskah tahun ini adalah yang pertama, Paskah itu bicara tentang finishing well. Menyelesaikan sesuatu dengan baik. Ya, saudara tahu ceritanya Paskah bukan cerita yang mudah untuk Yesus selesaikan. Kita tahu dia sempat menawar Bapa di surga. Bagaimana kalau boleh lalukan cawan ini? Itu bukan hal yang mudah buat Yesus. Apalagi ketika Yesus dengar Bapaknya berkata, enggak bisa nak, minumlah cawan ini. Karena inilah cara satu-satunya dosa dibayar dan dilunasi. Kalau dengan darah domba dan lembu dosa bisa ditebus, aku sudah selesaikan dan tidak perlu kirim engkau. Masalahnya darah domba dan lembu tidak bisa menyelesaikan dosa. Darahmu yang ditunggu. Dan akhirnya Yesus menutup doanya dengan kalimat, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang terjadi. Dan di atas kayu salib, akhirnya dia teriakkan kata yang luar biasa itu, it is finished. Saudara, pesan Paskah yang pertama yang harus kita renungkan adalah, jangan cuman bisa memulai dengan baik, tetapi minta anugerah, menjalani yang sudah dimulai dengan baik itu, bahkan sampai akhir dengan finishing well. Lebih baik awalnya keliru daripada akhirnya yang salah. Benar ya saudara ya? Kalau kita belum bisa mencapai level yang ideal, dari awal sudah benar, dari awal sudah baik, dijalani dalam kebenaran, dilakukan dalam kebaikan, bahkan sampai akhir diselesaikan dengan finishing well, itu yang paling ideal. Tapi kalau kita belum bisa yang seideal itu, ya sudah, lebih baik awalnya keliru, tapi pastikan akhirnya benar, saudaraku. Beberapa orang kebalikan, awalnya benar, akhirnya malah kacau, saudaraku. Ya, seperti yang Galatia 3 ayat 3 katakan, kenapa kamu sebodoh itu? Kamu sudah memulainya di dalam roh, kenapa tidak kamu mengakhirinya di dalam daging? Ini awalnya udah benar, akhirnya yang kacau. No, kalau boleh milih, jangan milih yang ini. Kalau toh nggak bisa yang seideal Tuhan mau, seperti Yesus memulainya dengan kebenaran dan mengakhirinya dalam kemuliaan. Pastikan kalau toh kemarin salah, sekarang dan ke depan jangan mau salah lagi. Pesan Paskah tahun ini, pastikan Anda dan saya nyampe di garis akhir dengan finishing well. Haleluya. Apapun yang terjadi kemarin ya sudah jadi sejarah. Tapi hari ini dan besok jangan ulang yang salah, jangan kerjakan yang ngacau, lakukan yang benar sampai garis akhir. Kita mau menyelesaikan dengan finishing well. Wow, itu jauh lebih baik. Mana lebih baik, mantan pendeta atau mantan penjahat? Yang lebih baik mantan penjahat daripada mantan pendeta. Kalau disebut mantan pendeta, penjahat dia sekarang, saudara. Ya. Kalau disebut mantan penjahat, jangan-jangan pendeta dia sekarang. Lebih baik mantan penjahat daripada mantan pendeta. Coel kiri kanan saudara tanya, lu mantan yang mana saudara? Ya. Aduh, bukan mantannya siapa, mantan yang mana saudara? Ya. Lebih baik mantan penjahat, hari ini sudah tidak berbuat jahat lagi. Jangan disebut mantan orang baik, berarti hari ini sudah nggak baik lagi saudaraku. Kalau toh disuruh milih, ya sudah, kemarin boleh salah, hari ini ke depan jangan salah lagi, minta anugerah sampai garis akhir dengan finishing well.
Karena Paskah itu bicara tentang menyelesaikan garis akhir dengan baik. Coba buka ayat yang jarang dibaca ini. Pengkhotbah, Fatsal yang ke-7, ayat 8. Ayat yang biasa Anda dengar saya tidak buka, yang ini yang jarang didengar. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Catat ini ayat. Akhir suatu hal harus lebih baik dari awalnya. Kalau awalnya keliru, akhirnya jangan keliru. Kalau awalnya sudah salah, akhirnya ngaco. Wah, itu downgrade, saudara. Iya, boleh awalnya salah, tapi akhirnya jangan kacau. Yang paling keren dari awal sudah benar, sampai akhir dengan ditutup dengan gemilang. Itu Yesus kita contohnya. Mari kita teladani finishing well. Amin. Poin kedua, value kedua yang saya renungkan soal Paskah adalah value of sacrifice. Paskah itu hendak bicara kepada saudara dan saya tentang nilai sebuah pengorbanan. Oh iya, pengorbanan yang membuat apa yang musuh reka-rekakan yang jahat bisa dirubah jadi hal yang luar biasa oleh Allah Bapa kita. Gara-gara ada value yang namanya sacrifice ini. Dan setiap kali kita mendengar bicara tentang value pengorbanan, itu selalu mempesona. Kita dengar pahlawan-pahlawan negara kita berkorban demi kemerdekaan negara kita. Kita dibuat nangis melihatnya, mendengarnya, membacanya. Setiap kali dengar kata pengorbanan yang dilakukan di dalam kebenaran, itu selalu menyentuh hati dan mempesona. Dan yang saya pelajari, setiap Anda dan saya punya value pengorbanan yang kita kerjakan karena Kristus, selalu ini yang terjadi. Di balik pengorbanan yang kita lakukan karena Kristus, selalu ada kemuliaan yang luar biasa. Selalu, saudaraku. Bahkan kalimatnya begini, no sacrifice, no fire. No sacrifice, no crown. No sacrifice, no glory, saudaraku. Di dunia bisnis pakai kata no pain, no gain, katanya saudara. Iya, nggak berani terluka, jangan mimpi dapat untung, saudaraku. Berani katanya gitu. Ini bahasa Alkitab, no sacrifice, no fire. Begitu mezbahnya Israel, nggak ada korban, nggak ada api Tuhan yang turun. Tapi begitu di atas mezbahnya umatnya, ada korban persembahan dipersembahkan, api dari surga tercurah di dalamnya. Bicara soal Paskah, itu bicara tentang power of sacrifice. Yang pertama tadi tentang finishing well. Yang kedua bicara tentang pengorbanan. Ada satu rekan beberapa waktu yang lalu merayakan anniversary pernikahannya yang ke-38 tahun. Dan yang luar biasa, mereka undang saya untuk menyampaikan sedikit renungan di anniversary pernikahannya yang 2 kali lebih lama dari saya. Saya baru masukin tahun pernikahan yang ke-19 tahun. Rekan saya ini yang cocok jadi papa saya ini sudah memasuki pernikahannya yang ke-38 tahun. Saya diundang, saya hadir dengan istri dan saya sharingkan isi hati Tuhan di anniversary mereka. Dan puji Tuhan apa yang saya bagikan memberkati. Tetapi dengar, setelah itu saya minta rekan yang undang saya ini sharingkan apa yang membuat mereka bisa sampai tahun ke-38 dalam pernikahannya. Dan waktu mereka ambil mic dan cerita, saya diberkati. Kalimat pembukanya saja dahsyat. Dia berkata, Pak Pram, saya dan istri, saya dan suami, bukan hanya bertahan dalam pernikahan, sampai tahun ke-38 hari ini. Hari ini kami makin menikmati indahnya pernikahan kami, Pak. Wah, kata itu mahal loh. Bukan hanya bertahan dalam pernikahan, makin kesini kami makin bisa menikmati pernikahan kami. Oh, itu kata mahal. Karena beberapa orang hanya nyampe level bertahan saja dalam pernikahan. Kalau ditanya, are you happy with your marriage? Apakah kamu berbahagia dengan pernikahanmu?
Sudah muntah. Katanya gitu saudaraku ya. Jawabannya gitu saudaraku ya. Kami bertahan cuman karena anak, karena status, karena apa. Jadi kami bertahan aja. Kalau ditanya bahagia, kagak, udah muntah darah ini Pak saudaraku ya. Makanya kalimat ini mahal buat saya mendengarnya. Kami bukan hanya bertahan 38 tahun ini. Makin kesini kami makin bisa menikmati indahnya pernikahan kami. Wow. Itu artinya anggur barunya tidak habis-habis saudaraku. Wow. Makanya saya tanya, apa yang membuat Anda dan istri, Anda dan suami makin bisa menikmati pernikahan Anda? Jawabannya klise awalnya. Dia berkata semua karena anugerah. Semua karena berkat Yesus. Tapi ada satu peristiwa yang berbicara kuat buat kami berdua suami istri. Peristiwa apa? Peristiwa yang menyentuh hati kami berdua lewat rumah tangga papa mama kami sendiri. Apa yang terjadi dengan rumah tangga papi mamimu? Mama saya Pak Pram, badannya kurang sehat, suka sakit, keluar masuk rumah sakit, langganan opnam. Sementara papa saya hampir dikata tidak pernah sakit, fit terus, kerja semangat, sukses, pelayanan semangat, diurapi Tuhan. Papa tidak ada sakitnya. Tapi sayang, keadaan papa tidak sama dengan keadaan mama. Mama yang orang Jawa bilang badannya swak, badannya lemah, suka keluar masuk rumah sakit, langganan masuk opnam. Dan satu kali waktu kami dalam kondisi semua baik, papa mama juga sehat, lagi enak-enak makan. Tahu-tahu papa cerita bahwa, nak siap ya, kalau 6 tahun lagi Tuhan panggil papa. Kalian jangan berkelahi gara-gara warisan, jangan bertengkar gara-gara materi. Rumah tangga dan keluarga kita nilainya jauh lebih berarti dari uang dan materi berapapun. Ingat itu. Wah, waktu kami dengar papa ngomong demikian, saya sebagai anak, saya bilang, udah papa jangan ngaco. Ini semua lagi sehat, sembuh, lagi enak-enak makan di meja makan. Kok malah cerita 6 tahun lagi mau dipanggil Tuhan, ini ngomong apa? Saya alihkan pembicaraan papa. Tapi papa tetap cerita bahwa satu kali kalau mama berpulang, kami anak mantu ipar tidak boleh berkelahi gara-gara materi, gara-gara duit. Karena rumah tangga, keluarga dan persaudaraan jauh nilainya daripada semua uang dan materi yang ada. Waduh, kami tidak bisa stop papa, dia terus cerita dan jujur sedikit merusak acara makan di meja makan itu. Wah semua enak-enak sehat-sehat malah cerita 6 tahun lagi mati saudaraku ya, gimana ini? Dan yang kami sedih setelah papa ngomong itu, tidak berapa lama mama Pak yang masuk rumah sakit. Mama yang kembali seperti biasa opnam. Aduh, dan kali ini tidak main-main, mama sampai dirawat di ICU karena kondisinya kritis. Dan dalam kondisi seperti itu, papa memutuskan menjaga mama 24 jam sehari. Kami takut papa jadi sakit. Kita minta papa pulang. Kita mau yang menjaga atau kita bayar orang lain untuk menjaga mama di kamar ICU. Papa marah ketika kami menyampaikan maksud hati. Papa bilang kalau kalian sibuk tidak bisa besuk atau jaga mama, biar papa saja yang jaga. Mamimu itu tidak butuh orang yang dibayar untuk menjaga, tapi butuh orang yang mencintainya ada di dekatnya. Wah, keren ini. Walaupun saya tahu Bapak ini belum pernah ikut acara 123 itu, saudara ya. Tapi kalimatnya keren, saudaraku ya. Udah, Papa aja yang jaga. Kalian sudah, kalau sibuk bisa besuk syukur, enggak bisa ya sudah. Tapi jangan bayar orang untuk jaga mama. Mama bukan butuh orang yang dibayar menjaganya. Tetapi butuh orang yang mencintainya ada di sampingnya di situasi yang tidak mudah ini. Dan sejak itu papa tidak mau pulang. Papa jaga mama 24 jam. Dan setiap kali kami datang, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam, kadang tengah malam, kadang dini hari. Kami dapati papa selalu ada di sebelah mama. Papa pegang tangan mama yang sedang berbaring. Kalau toh papa tidur sambil duduk dan tetap rangkul dan pegang mama. Setiap kali kami lihat pemandangan itu,
Bahkan berapa kali kalau papa lagi bangun mulutnya tidak pernah berhenti bergerak. Saya yakin papa terus berdoa buat mama. Dan puji Tuhan, setelah sekian hari di ICU, mama pindah ke kamar biasa. Dan tidak lama mama boleh pulang karena sembuh, Pak. Wow. Lalu kami syukuran. Lalu setelah syukuran, ini yang saya tidak bisa terima. Papa yang mendadak meninggal. Loh, papa mendadak meninggal, kecapean jaga mama kali. Mungkin. Dokter bilang papa kena serangan jantung, si silent killer itu. Waduh, saya enggak terima Pak Pram. Mama sembuh, mama sehat, malah papa yang berangkat. Jujur secara manusia, kami lebih siap mama berangkat karena sudah sering sakit dan keluar masuk rumah sakit. Papa enggak ada sakitnya. Lah ini kok mama pulang sehat, papa yang mendadak berangkat. Sampai peti mati saya enggak boleh tutup. Saya selalu mendoakan papa bangkit. Bahkan akhirnya saya ingat, Tuhan, papa sendiri yang bilang, Tuhan ngomong 6 tahun lagi papa baru dipanggil. Kenapa sekarang? Saya tidak izinkan peti itu ditutup, saya terus doakan supaya papa bangkit. Lalu sampai hari pemakaman, papa tidak bangkit. Dan akhirnya pendeta saya melayani saya untuk merelakan papa pulang. Kami hantar jenazahnya di pemakaman dan kami makamkan papa. Saya pulang sedih hari itu. Saya pulang marah hari itu. Saya pulang kecewa hari itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, papa sendiri bilang, Tuhan bilang mau panggil dia 6 tahun lagi. Kok Pak sekarang udah berangkat, gimana sih? Gereja layani saya, gembala saya layani saya. Sampai akhirnya saya bisa menerima keadaan itu. Dan di saat yang bersamaan, Pak Pram tahu apa yang terjadi? Mama jadi sehat. Mama jadi kuat. Mama hampir tidak pernah sakit dan opnam di rumah sakit lagi. Dan itu terjadi persis 6 tahun setelah papa pulang. Mama nyusul tanpa sakit. Mama akhirnya meninggal persis di 6 tahun setelah papa berpulang. Kami makamkan mama. Selesai. Malam itu kita ngumpul, kami bikin kesimpulan. Mungkin kesimpulan kami bisa salah. Nanti kalau ketemu Tuhan kami akan tanya. Tapi kesimpulan kami hari ini adalah, Pak, mestinya 6 tahun yang lalu yang pulang dulu mestinya bukan papa, tapi mama. Tapi rupanya di rumah sakit 24 jam sehari papa jaga. Papa berdoa dan rupanya deal dengan sorga. Boleh ganti tempat enggak Tuhan? Jatahku yang kau bilang 6 tahun kasih ke istriku. Aku ambil jatah istriku hari ini aku pulang. Itu kesimpulan kita anak mantu keluarga hari ini. Papa enggak ada sakitnya Pak Pram. Sehat, kerja semangat, berhasil, pelayanan semangat diurapi. Tahu-tahu berangkat. Kami kaget. Sementara mama yang biasanya swak badannya, lemah, tukang masuk keluar rumah sakit. Sejak papa ndak ada, baik terus kondisinya. Dan yang luar biasa, tepat 6 tahun setelah papa pulang. Mama nyusul. Kesimpulan kita. Papa ambil tempat mama 6 tahun yang lalu. Wih, saya merinding denger ini. Ini value of sacrifice ini. Kayak Yesus yang sudah kerjakan buat Anda dan saya. Kalau saya mau tanya Anda dan saya sendiri saya renungkan. Apa yang membuat kita kagum dengan Yesus? Waktu dia bikin mujizat. Waktu dia sembuhkan orang. Waktu dia bangkitkan orang mati. Apa yang mengagumkan Yesus? Mujizatnya. Menurut saya, satu yang mengagumkan dari dia adalah pengorbanannya yang luar biasa. Lebih dari semua mujizat dan kuasa yang didemonstrasikannya adalah pengorbanannya. Makanya waktu cerita seperti ini didengungkan, saya terberkati. Ini sekaligus nabok suami istri yang sekarang lagi doanya. Tuhan,
Kok lama ndak diambil? Tambah tua tambah bawel pasanganku Tuhan, saudaraku ya. Tambah tua tambah bikin saya muntah darah. Panggil dia Tuhan, ndak tahan lama-lama. Waduh. Coba tanya kiri kanan Anda, tanya gini. Lu biasa berkorban atau lu biasa cari korban? Tanya saudaraku ya. Halo. Cerita papa mama ini membuat saya dan suami dan saya ingat terus. Itu yang membuat kami kerjakan pernikahan kami tambah lama, tambah manis di hadapan Tuhan dan kami semua. Papa mama ngasih contoh keren Pak. Dia berkorban. Tidak ada sakitnya malah berangkat duluan. Tepat 6 tahun mama nyusul. Kayaknya kemarin papa bikin deal dengan Tuhan. Dia ambil tempat mama. Dia berikan porsinya dia kepada mama. Dan terbukti kok mama pun pulang akhirnya tidak pakai sakit. Tahu-tahu berangkat. Wah, dengar sharing kayak begini apa enggak menyentuh? Kalau tahu menyentuh, apa yang menyentuh kita? Sacrifice. Amin saudaraku. Saya malah punya perenungan tentang sacrifice. Sacrifice inilah berparalel dengan happiness, sukacita yang kita alami dalam hidup kita. Kalau Anda pernah baca no pray, no power. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Saya berani katakan, sedikit berkorban, sedikit berbahagia. Tidak berani berkorban, tidak akan berbahagia. Siapa yang siap berkorban, malah akan berbahagia dan diberkati Tuhan. Ini power atau value of sacrifice. Itu yang muncul dari pesan Paskah. Bukan cuma finishing well. Yang kedua tentang value of sacrifice. Dan inilah yang membuat yang awalnya dipikir negatif ternyata ujungnya positif. Waktu Yesus mati, setan pikir dia menang. Makanya saya beritahu saudara, iblis musuhnya gereja, itu ternyata tidak pinter, bodoh dia. Kalau iblis pinter, dia tidak pernah izinkan Yesus mati. Karena dengan matinya Yesus, malah itu kemenangan yang besar. Setan kata orang Jawa kecelik di sini, saudara. Ya, kena jebakan di sini. Dia tidak pinter-pinter amat. Dia pikir dengan bunuh Yesus, Yesus kalah dia menang. Salah. Dengan matinya Yesus, malah itu kemenangan yang besar buat umat manusia. Karena darah penebusan ready stock untuk mengalir buat kita. Value of sacrifice itulah yang membuat yang musuh reka-rekakan yang jahat dirubah Tuhan jadi perkara yang baik. Makanya jangan takut menghadapi realita yang tidak mudah, yang pahit, yang bukan karena dosa kita, tapi karena Tuhan izinkan kita menghadapinya. Jangan pernah takut, karena dengan value of sacrifice, apa yang negatif bisa berubah jadi positif bersama Tuhan kita. Ada kakak adik yang akhirnya dipanggil oleh papinya atau keluarganya dan disodorin 2 buah terong. Yang satu buah yang keren, layak dikonsumsi, yang satu buah terong yang sudah agak tua dan mungkin sudah tidak baik. Dan 2 kakak adik ini dipanggil, diberi kesempatan kepada kakak yang pertama. Kokonya, kamu pilih dulu mana yang Anda mau. Wah, sebagai kakak yang lebih tua rupanya dia pilih terong yang dalam kondisi baik. Dia ambil itu. Adiknya jengkel, saudara. Ya, kenapa lu dulu yang dapat giliran meleh, saudara? Ya, gara-gara kakaknya udah meleh terong yang terbaik, dia dapat yang 2 yang the other choice. Gak ada lagi pilihan yang lain, ya itu yang harus kamu pilih. Kokomu udah milih duluan sebagai yang lebih tua. Lu adiknya kebagian terong yang sudah tidak terlalu baik, bahkan sudah mungkin tidak layak dikonsumsi. Si Koko yang dapat terong yang terbaik ini langsung dimasak, langsung dikunyah, dikonsumsi dan dinikmati sambil ketawa. Adiknya awalnya menangis, awalnya merenungi, kenapa gua nggak dapat pilihan dan dapatnya yang jelek. Tapi rupanya Tuhan kasih hikmat.
ini enggak bisa dimakan, udah rada rusak. Kamu belah, kamu ambil biji terongnya, tanamlah. Wah, saudara, terong yang enggak baik yang harus dipilih dan didapatnya, dia enggak bisa makan. Udah rada jelek, udah enggak layak dikonsumsi. Tapi dia akhirnya belah, dia sebar bijinya. Dan ternyata enggak berapa lama dia panen terong yang jauh lebih banyak. Aku baca cerita ini. Berapa kali kita mengalami situasi yang ada di pihak kita yang enggak enak, yang enggak mudah. Tapi miliki value yang namanya sacrifice. Lakukan karena Kristus. Percayalah, yang tidak baik bisa dia buat jauh, bahkan luar biasa buat setiap kita. Karena punya value of sacrifice, saudaraku. Wow, dua value ini camkan baik-baik. Finishing well. Apapun realitanya tidak mudah, pastikan akhirnya kita selesaikan dengan baik. Kalau tahu kemarin sudah tidak baik, hari ini jangan nggak baik lagi. Dan ke depan selesaikan dengan gemilang. Value yang kedua dari Paskah adalah value of sacrifice. Yang sanggup membuat perkara yang negatif bisa berubah. Perkara yang tidak baik bisa berubah. Jadi kemuliaan yang besar. Dan terakhir yang ketiga, value dari Paskah yang saya renungkan adalah boleh hidup cuman pendek, tapi karyanya tidak boleh pendek. Yesus itu tercatat cuman punya usia sampai 33,5 tahun saja hidupnya. Aduh, masih muda. Kita kalau dengar masih muda udah pulang, kita berkata kasihan ya. Masih muda kok udah pulang. Apalagi baik orangnya. Wah, lebih baik si jahat itu yang berangkat duluan, saudara. Ya. Mengapa yang jahat itu sampai umur panjang, yang baik-baik malah umurnya pendek? Hidup itu ternyata yang penting bukan pendek atau panjangnya, yang penting isinya. Yesus itu ngasih contoh, hidupnya pendek, saudara, 33,5 tahun. Tapi apa yang diperbuatnya selama hidupnya berkumandang dari masa ke masa, bahkan sampai kekekalan. Itu yang saya sebut dengan inilah orang besar yang sejati di hadapan Tuhan. Cerita dan karya hidupnya bicara lebih panjang dari usianya. Wow, ngapain usia sampai 100 tahun tapi do nothing. Wow, itu surga bisa teriak, ngapain lu hidup gitu, saudara. Ya, hidup sampai panjang, ulang tahun yang ke-99 tapi enggak buat apa-apa. Belajar dari Yesus, hidup boleh cuma 33,5 tahun tapi karyanya berbicara lebih panjang dari usianya. Wow, makanya pesan Paskah yang seperti ini yang gereja mesti dengar ini. Finishing well, punya value of sacrifice, lalu isi hari-hari kita. Do something and do the best in our life. Nanti lihat, semua yang kita jalani penuh dengan kemuliaan Allah. Di awal tahun ini, saya punya kesempatan, punya pengalaman yang kurang enak buat dagingku. Ada satu gereja yang sudah belasan tahun saya kenal. Lebih lama dari LGF kenal saya dan saya kenal LGF. Ini gereja sangat lama mengenal saya. Saya udah sering khotbah di sana. Bahkan mungkin sudah ribuan kali saya khotbah di sana selama saya tinggal dan pelayanan di Jakarta ini. Sampai ngerti kalau pulang dari pelayanan di sana dikasih persembahan kasih berapa, udah ngerti, wong kenal dan sering. Hari itu 15 Januari kemarin saya 3 kali khotbah di gereja itu. Ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga. Selesai saya pulang. Mereka berkata, thank you Pak Pram. Ini sedikit persembahan kasih dari kami. Oh iya, saya juga terima kasih, diberkati. Karena ini salah satu gereja besar. Saya terima persembahan kasihnya dengan sukacita. Berapa kali kalau saya lihat gereja yang sederhana, sudah saya datang dan bisa share dengan kalian, itu berkat saya. Tidak usah bingung ngasih apa-apa. Sudah sering pula saya lakukan itu. Tapi ini gereja besar dan waktu saya diberkati, ya saya terima thank you juga. Saya pulang. Masalahnya nyampe di rumah, tak buka persembahannya yang sudah saya kenal akrab. Oh 3 kali dikasih sekian ini. Begitu saya buka tak hitung, wah kayaknya ada yang salah ini.
Gua khotbah 3 kali kok dapat persembahan seperti cuman khotbah 2 kali. Dan karena nominalnya gede, agak ngefek di sukma saya, saudaraku ya. Agak ngefek, saudaraku ya. Nominalnya agak besar, saudaraku. Jadi waktu pulang ngitung, loh 3 kali kok dikasih cuma 2. Itu rada-rada gimana gitu di hati, saudaraku ya. Ampuni, saya cerita ini supaya saudara juga menilai saya nggak lebih tinggi dari saya yang sesungguhnya. Saya ceritakan apa adanya, makanya pergumulan. Ngomong enggak ya? Lapor enggak ya? Udah sekian tahun lo kenal, aku ngerti enggak mungkin ini mereka salah. Ini pasti ada kekilafan. Atau saya sering dengar kabar, bagian yang memberi ke hamba Tuhan beberapa bukan orang yang cinta Tuhan dan suka curang. Beberapa kejadian, semoga enggak pernah di LGF, saudara. Ya. Itu persembahan hamba Tuhan dibuka, dia ambil, dia kasih karena dia yakin pendetanya enggak kira akan marah atau protes kalau diambil bagiannya. Dan itu berapa kali terjadi. Sampai akhirnya beberapa gereja suruh tanda tangan pendetanya, nih tak kasih sekian, kamu udah lihat dulu, saudaraku ya. Sampai begitu, saudaraku. Jadi saya sempat pikir, aduh ini ada yang mana yang salah, saya bingung. Tapi yang pasti hari itu Tuhan ngajar saya, Pram, layani aku nak. Bukan sekedar ngelayani gereja, bukan sekedar ngelayani si A si B, layani aku. Dan percayalah kalau kamu melayani aku, berkatmu aku yang akan tanggung jawab. Wah, saudara bilang amin, aku kok amsyong hari itu, saudara. Ya. 3 kali dikasih 2 terasa, saudaraku ya. Agak ngefek, saudaraku. Biasanya kalau terima dari situ 3 kali khotbah itu uang sekolah anakku 3 bulan aman, saudaraku ya. Ini kali cuma 2 bulan toh aman. Saya lihat amplopnya jangan-jangan silu. Enggak ya. Untuk Pak Pramono Limanto ibadah 1, 2, dan 3 udah bener, saudaraku ya. Tulisannya isinya tok yang salah, saudaraku. Tapi kalau saya telepon enggak etis. Kurang, wah enggak etis, saudaraku ya. Serba repot, tapi akhirnya saya putuskan, baik Tuhan, ini pun sudah lebih dari cukup. Thank you Tuhan. Yes, saya agree dengan Tuhan, saya ngelayani Tuhan saja. Saya bukan datang untuk sekedar ngelayani institusi, organisasi, gereja, si asipin, no. Saya set hati saya melayani Tuhan, berkatku datang dari Tuhan, lewat cara apapun. Dan itu yang membuat saya memutuskan untuk tidak minta kekurangannya. Walaupun sekali lagi agak terasa di sukma saya, tapi saya berkata, Lord, thank you. Sudah dapat melayani Tuhan, itu more than enough. Siapa saya bisa boleh melayani kalau bukan anugerah-Mu. Thank you Tuhan. Begitu tanggal 15 Januari terjadi seperti itu, yang saya kaget, 18 Januari, salah satu anak rohani saya datang ketemu saya. Dan mereka berkata suami istri, kok sedikit berkat awal tahun buat Kopram ya. Berkat apa? Berkat awal tahun kok. Enggak usah ngapain, udah saya oke semua kok. Bentar Kopram, jujur, ini mestinya saya dan istri mau kasih Anda bulan Desember kemarin jadi berkat Natal. Tapi sorry kok, Desember bonusku belum keluar katanya saudaraku ya. Baru keluar kemarin, makanya rada telat. Tetapi kalau enggak jadi berkat Natal, biar jadi berkat awal tahun 2017 buat Kopram dan keluarga. Saya katakan enggak usah, aku oke keuangannya, never mind. Udah pakai aja untuk kamu dan keluarga butuh apa, pakai aja. Enggak kok, ini udah kami niati memberkati Anda di awal tahun. Karena kemarin Desember bonusnya enggak keluar, baru sekarang biar jadi berkatnya Kopram. Setelah saya paksa tolak, dia enggak mau, dia paksa saya terima. Akhirnya saya terima, anak rohani saya ini pulang. Begitu saya buka dengan istriku, aku nangis. Karena kekurangan gereja 15 Januari kemarin. Tuhan kembalikan 10 kali lipat di tanggal 18 Januarinya. Saya waktu hitung dan beri, saya bilang Tuhan, rada telat tepuk tangannya. Tepuk tangannya yang saya ceritakan 15 Januari malam mestinya waktu saya bilang
nyerah Tuhan, berkatku itu ditepuk tangani mestinya saudaraku ya. Nggak usah nunggu terjadi 18 Januarinya saudaraku ya. Tapi kebiasaan kita orientasinya hasil bukan proses saudaraku ya. Tepuk tangan nunggu lihat hasil endingnya apa saudaraku. Waduh, waktu saya berani berkata yes Lord, aku melayani Tuhan, berkatku datang dari Tuhan bukan dari orang, itu ditepuk tangani. Tadi cuma 2 yang amin, yang lain rugi saudara ya. Aduh, no. 18 Tuhan kembalikan 10 kali lipat yang gereja itu mungkin kilaf kasih. Saya pikir udah selesai. 28 Januari Imlek, Sabtu, 29-nya Minggu, akhir bulan Januari saya pelayanan ke satu gereja di Jawa Timur. Gereja ini kenal dengan saya sejak saya belum pindah dari kota Surabaya 16 tahun yang lalu. Dan setelah saya pindah ke Jakarta, gereja ini rutin tiap tahun undang saya untuk pelayanan di gerejanya. Dan hari itu, akhir Januari setelah Imlek, saya datang pelayanan di sana. Habis pelayanan, mereka kasih saya persembahan kasih. Seperti biasa, saya datang ke sana, gereja yang cukup besar di salah satu kota di Jawa Timur, undang saya, udah kenal dari saya masih ada di Surabaya, sampai saya pindah ke Jakarta mereka terus undang, dan kemarin saya datang. Dan waktu pulang diberi persembahan kasih, saya pulang. Saya besoknya balik ke Jakarta. Ternyata ada sesuatu yang bikin sukma saya tergoncang lagi di minggu kedua tahun yang baru. Apa itu? Biasanya ada tiketnya, ini kok enggak pakai uang tiket saudaraku ya. Aku cuma dikasih PK saja saudaraku, persembahan kasih. Biasanya ada uang transport tiket pesawat dari Jakarta ke kota itu PP. Ini enggak ada. Persembahan kasihnya enggak kurang sih, cuma jadi lebih dikit aja saudaraku ya. Karena biasanya ada uang pesawatnya, kali ini enggak ada. Saya yakin kayaknya ada yang kilaf deh saudaraku ya. Nggak pernah terjadi, udah kenal puluhan tahun. Loh, saya di Jakarta aja udah 16 tahun gimana? Walaupun beberapa tahun ke depan akan saya tinggalkan kota ini, saudaraku ya. Waduh Tuhan, ini pasti ada yang salah. Biasanya selalu ada uang tiket. Lah ini kok nggak ada. Persembahannya sih nggak kurang. Cuman jadi lebih dikit, dong tak potong bayar uang tiket saya, saudaraku. Wah, mau ngabarin nggak ya, ngabarin nggak ya. Kalau telepon ndak etis ini saudaraku ya. Akhirnya saya ingat Tuhan ngomong, layani aku nak. Bukan sekedar datang melayani si A, si B, si C. No. Layani aku. Berkatmu datang dari aku. Wah keren, mulai sadar saudaraku ya. Ndak mudah tahu. Waktu belajar ingat kembali yang 2 minggu yang lalu terjadi, nggak mudah. Tapi saya kembali katakan, oke Tuhan, saya layani Tuhan, berkatku datang dari Tuhan. Saya pulang agak sedih. Garuda PP nggak balik saudara ya. Aduh saudara. Tapi ya sudah. Pulang 1 Februari, saya kaget. Ada anak rohani saya yang lain datang ke rumah. Ngasih angpau anak saya. Karena hari Minggunya mereka tidak datang ibadah kita, mereka imlekan di dengan keluarga. Awal Februari tanggal 2 mereka datang. Mereka kasih anak saya angpau, istri saya juga menyiapkan angpau untuk anak mereka. Tahu-tahu anak rohani saya ini berkata, "Kok ada angpau juga buat Kopram dan Cik Ria ya dari kami." Ngaco kamu. Cukup ngasih anak-anak saya, ngapain kamu ngasih saya? Pengen kok, pengen berkatin Kopram dan Cik Ria. Dan ini untuk Anda, bukan dimasukkan pelayanan ya. Pakai aja untuk Kopram dan Cik Ria. Yang untuk pelayanan kami udah siapkan sendiri. Ini untuk Anda. Saya tolak, saya bilang gak usah, kamu anak rohani saya. Biar bapak yang menyediakan harta buat anak, bukan anak yang menyediakan harta buat bapak. Tapi dia ngomong, tapi aku anak yang lebih dewasa yang taunya gak minta kok. Aku juga ingin memberkati bapak ibu rohaniku. Terimalah kok, walaupun mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi ini keluar dari hati kami. Waktu saya lihat ketulusannya, akhirnya saya terima mereka pulang.
Dan waktu saya buka, tiket pesawat Garudaku dikembalikan 10 kali lipat, saudaraku. Wow, ini agak keramat ini angka 10 dalam hidup saya, saudaraku. Kan Pak Niko bilang angka 12 istimewa, saya 10, saudaraku. Ya, tadi 12 angka istimewa, berkat istimewa. Waduh, 10 kali lipat tiket saya dikembalikan 10 kali lipat. Ya Tuhan, saya pikir udah selesai. 5 Februarinya, 15 Januari, 18, 30, 31 Januari, tanggal 1 pulang, tanggal 2 terjadi. 5 Februarinya, saya khotbah di satu gereja yang cukup besar di Jakarta. Habis khotbah, saya buru-buru pulang ke rumah anak rohani saya yang ngumpulin keluarga karena setelah menikah 13 tahun, baru punya anak kemarin. Dan saking senengnya, habis Imlekan, minggu depannya dia kumpulkan keluarga untuk anaknya lahir, saudara. Setelah 13 tahun menanti. Dan ngumpullah dengan keluarga. Makanya selesai khotbah di satu gereja besar itu, saya buru-buru pulang untuk ke rumah anak rohani saya dan acara dengan keluarga mereka. Lah gereja yang baru tak layani, lupa ngasih PK-nya ke saya. Wah keren, saudara. Ya. Itu orang yang barengin saya rupanya bukan orang yang biasa ngasih PK hamba Tuhan. Yang ngasih PK lagi Imlekan belum pulang, saudara. Ya. Dia menggantikan, dia enggak biasa. Makanya waktu saya pulang, ya salaman pulang aja, pulang. Agak tergoncang lagi sukma saya, saudara. Ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, kali ini saya ngerti Tuhan, saya mesti bertindak apa. Ketiga kali dalam 3 minggu ini toh, saya bilang I know what must I do. Saya cuma berkata, aku ngelayani Tuhan. Berkatku datang dari Tuhan, bukan siapapun. Saudara, amin, aku agak sedih hari itu, saudara. Ya. Saya nyampe ke rumah anak rohani saya, semua udah ngumpul. Mereka ngobrol dan akhirnya saya diminta sharing dan kita doakan. Dan selesai doakan saya pulang ke rumah. Sore, minggu sore itu ibadah dengan komunitas kita di rumah. Tahu-tahu anak rohani saya ini berkata, kok nanti dicek rekeningnya. Saya dan istri baru transfer. Loh, transfer apa? Syukur sudah dampingin kita di masa-masa yang cukup tidak baik kemarin. Sudah tidak punya anak, kerjaan kacau, tapi Tuhan rubah semuanya. Hari ini tahun pertama aku resmi jadi papa mama. Thank you datang memberkati keluarga kami dengan sharingmu tadi siang. Sedikit berkat kami lepas transfer ke rekeningmu. Waktu saya dengar itu saya bilang, ngapain? Ini anakmu tiap bulan vaksin bos. Saya bilang, ya udah pakai aja. Enggak kok, ingin berkatin Kopram. Dan waktu selesai kebaktian jemaat pulang, saya itu tergoda untuk ngecek di mobil banking di handphone saya. Ketambahan piro saldoku, saudara. Ya. Sambil mau ngecek, saya batalin. Saya enggak jadi ngecek saldo saya ketambahan berapa minggu malam 5 Februari itu. Saya tata hati saya. Saya cuma ngomong, Tuhan, enggak harus setelah saya ngelakukan ini, ngelakukan itu. Enggak berapa lama Tuhan berkati saya. Enggak harus. Kalau saya melakukan sesuatu dan berkat-Mu tidak turun, aku tetap melakukan yang terbaik yang aku mau lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Enggak harus setelah saya berbuat ini, besoknya Tuhan berbuat itu. Setelah saya lakukan ini, lusanya Tuhan berbuat. Enggak harus Tuhan. Habis tadi pagi buat ini, sorenya Tuhan langsung buat. Enggak harus Tuhan. Kalau toh Engkau tidak buat apa-apa, aku tetap akan lakukan bagianku yang terbaik buat kemuliaan-Mu. Sampai hari ini, itu gereja, saya tidak pernah minta. Yang terjadi justru, yang bawa PK saya, malamnya baru sadar, sorenya baru sadar. Gantung jasnya, kok ada mental-mental tebel-tebel di jas. Dibuka, lu, amplop PK-nya Pak Pram belum tak berikan, saudaraku. Dia coba hubungin saya, susah karena saya minggu udah ketemu ngobrol dan ada komunitas. Dan malam itu dia baru cerita, Pak sorry, PK Anda masih nyangkut di jas saya, saudaraku ya.
Aku ndak biasa ngasih sampai lupa. Ini baru mau gantung jas saya di hanger. Saya lihat, ya Tuhan Pak, mohon maaf. Boleh minta nomor rekeningnya enggak Pak? Saya transfer saja. Saya akhirnya ngomong, ndak usah Pak. Kembalikan aja buat gereja. Waduh Pak Pram, jangan marah begitu saudaraku ya. Ini kesalahan saya Pak. Saya mau transfer Pak. Kalau enggak saya akan kirim ke rumah Bapak. Jangan. Saya dari enggak mau cerita jadi akhirnya cerita. Ini hari kali ketiga saya ngalami yang beginian Pak, saya katakan. Dimulai 15 Januari yang lalu akhir Januari awal Februari dan sekarang. Pak, saya yakin ini tidak semata-mata kesalahanmu. Ada sesuatu yang Tuhan mau bicara buat saya. Ini kali ketiga Pak, 3 minggu ini. Dan please, jangan cemplungkan kembali ke gerejamu. Pastikan ya kamu kembalikan, tidak kamu kantongin sendiri. Dan terbukti besoknya pendetanya telepon dikembalikan rumahnya saudaraku ya. Pendetanya minta maaf. Dan mau transfer, saya bilang jangan Pak. Saya akhirnya cerita juga ke hamba Tuhan ini. Saya katakan tidak semata-mata kesalahan rekan kemarin. No. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Dan akhirnya saya lepaskan semua. Sampai hari ini saya tidak minta balik. Saudaraku. Dan akhirnya Senin itu setelah pendetanya telepon paginya. Sore-sore saya print. Saya punya tabungan. Saya kaget. Yang Tuhan kirim lewat anak rohaniku. Lagi-lagi 10 kali dari yang kemarin lupa diberikan ke saya. Wah, LGF boleh ngetes saya, saudara. Ya. Loh iya dong. Supaya Tuhan aja mau ujilah aku kata Tuhan. Kan gitu saudara. Ya. Saya cuma share ini supaya saudara belajar realita kehidupan bersama Tuhan. Pasca itu finishing well. Pasca itu value-nya sacrifice. Dan pasca itu do something and do the best in our life. Lakukan yang terbaik sampai karya kita, apa yang kita buat bakal berbicara lebih panjang dari usia kita. Usia kita cuma berapa lama, tapi pastikan apa yang Anda dan saya buat dalam hidup kita. Untuk keluarga, untuk kota, untuk bangsa, untuk gereja, untuk komunitas dan sebagainya di sekitar kita. Itu bakal berbicara lebih keren dan lebih panjang dari usia kita. Itu orang besar yang sejati. Orang besar yang sejati itu karya hidupnya bicara lebih dahsyat dari usianya yang cuma sekian waktu. Bukankah itu yang dibuat Yesus? Alami the true Passover day. Alami Paskah yang sejati. Finishing well, value-nya sacrifice. Dan satu lagi, do something and do the best. Berkaryalah, isi hidup kita yang tidak tahu bakal berapa lama kita jalani dengan karya yang bakal berbicara lebih panjang dari usia kita. Mari kita merayakan Paskah bersama hari ini. Bangkit berdiri.